dari Sintang ke Melawi. Tidak lupa membawa pepaya. Banyak konflik yang terjadi, sosial media lah pemicu utamanya. Presiden Jokowi dalam unggahan Facebooknya menyampaikan bahwa penyebaran berita bohong dapat menyebabkan perpecahan bangsa. Jadi ya hati-hati, entah motifnya ekonomi, motif politik, tidak boleh seperti itu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami tim debat dari SMA Pancasetia. Dengan saya, Oswald Agurinsa Sakaria sebagai pembicara pertama, Daniel Gabriel Wiraguna sebagai pembicara kedua, dan Natali Desta Arya Vivani sebagai pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan argumen kami mengenai mosi penyimpangan penggunaan sosial media di internet sebagai pemicu utama adanya konflik. Maka berdasarkan mosi pada hari ini, kami menyatakan dengan tegas bahwa kami mendukung mosi pada hari ini. Keberpihakan kami terhadap mosi pada hari ini didasarkan karena kami melihat banyak sekali konflik yang terjadi akibat penyimpangan penggunaan sosial media. Sebelum kami menyampaikan argumen kami, adapun definisi konflik menurut Daniel Webster ialah persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain dan keadaan atau perilaku bertentangan. Definisi konflik menurut Daniel Webster ini sangat berkaitan erat dengan definisi konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana ditegaskan bahwa konflik ialah percecokan, perselisihan, atau pertentangan. Sedangkan media sosial sendiri menurut Farinder Taprial dan Priya Kanwar merupakan media yang digunakan individu agar menjadi sosial atau menjadi sosial secara daring dengan cara berbagai isi, berita, foto, dan lain-lain dengan orang lain. Landasan berpikir kami didasarkan pada Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Kami sangat setuju dengan mosi pada hari ini, karena media sosial membawa toksik, membawa racun seperti hoaks dan ujaran-ujaran kebencian yang justru menimbulkan perpecahan. Kita bersama mengetahui bahwa di zaman milenial ini, konflik dapat menyerang siapapun dan kapanpun melalui jaringan internet yang merupakan dampak negatif dari penggunaan sosial media. Kita juga mengetahui bahwa pengguna sosial media di Indonesia sangatlah besar, sehingga hal ini membuat penyampaian informasi begitu cepat, di mana orang-orang dapat memproduksi dan dapat menerima informasi tersebut. Tetapi sangat disayangkan sekali, kebanyakan dari individu dan kelompok tidak dapat menggunakan sosial media secara bijak dan tidak dapat memfilter informasi yang mereka terima, sehingga pada akhirnya menyebabkan penyimpangan penggunaan sosial media yang berujung pada konflik. Argumen kami ini didukung oleh perkataan Pak Jokowi dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020. Ia mengatakan bahwa kehadiran media sosial yang mewarnai kehidupan beragama tidak bisa diabaikan. Tidak jarang media sosial membawa toksik, membawa racun seperti hoaks dan ujaran-ujaran kebencian yang justru menimbulkan perpecahan. Dewan Juri yang terhormat, kita bersama mengetahui bahwa sejatinya sosial media diciptakan untuk mempermudah kegiatan manusia, baik dalam bersosialisasi maupun dalam melakukan pekerjaannya. Manusia dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya, kapanpun dan dimanapun, tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Tetapi sangat disayangkan sekali, kebanyakan dari individu dan kelompok tidak dapat menggunakan sosial media secara bijak dan menggunakannya untuk tempat memaki, tempat marah, tempat menyebarkan berita-berita hoaks, tempat menyebarkan informasi yang memuat rasa kebencian, bahkan tempat pencemaran nama baik. Irjen Agus Andrianto, seorang kepala Badan Pemeliharaan Keamanan mengatakan bahwa berdasarkan evaluasi Polri tahun 2018, terdapat 29 peristiwa konflik sosial, dan sampai pada bulan Juli tahun 2019 telah terjadi 26 peristiwa konflik sosial. Salah satu diakibatkan karena pengaruh penggunaan sosial media. Dilansir dari m.merdeka.com, ia menyatakan bahwa ada kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, kelompok-kelompok yang mengganggu stabilitas yang ada di masyarakat dengan cara menyebarkan konten-konten yang bersifat negatif. Kita dapat melihat contoh kasus penyimpangan penggunaan sosial media pada kasus Gus Nur. Gus Nur ditangkap tim Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2018. Ia ditangkap di kediamannya Pakis, Malang, Jawa Timur, pukul 00.18 waktu Indonesia bagian Barat. Ia ditangkap karena ia menyebarkan informasi yang memuat rasa kebencian terhadap organisasi Nahdlatul Ulama melalui video yang diunggah pada tanggal 16 Oktober 2020 lewat akun YouTube Munca Channel. Gus Nur dituduh berdasarkan Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 2. Oleh karena itu, kami dari Tim Pro sekali lagi menyatakan dengan tegas bahwa kami sangat setuju dengan mosi pada hari ini.
bahwa penyimpangan penggunaan sosial media di internet sebagai pemicu utama adanya konflik. Selanjutnya, argumen kami akan dielaborasi oleh pembicara kedua. Bagaikan sebuah pisau, media sosial dapat berakibat baik jika kita gunakan dengan baik dan akan berakibat buruk jika kita gunakan dengan buruk. Perkenalkan, nama saya Daniel Gabriel Wiraguna. Saya adalah pembicara kedua dari tim pemerintah. Kami dari tim pemerintah masih setuju dengan mosi yang menyatakan bahwa penyimpangan penggunaan sosial media di internet sebagai pemicu utama adanya konflik. Dan dapat kita lihat dari argumen oleh pembicara pertama kami bahwa Bapak Jokowi juga menyetujui mosi ini dengan mengatakan sosial media dapat membawa toksik karena adanya orang yang memaki, mengumpat, dan menyebarkan hoax di dalam sosial media tersebut. Maka sekali lagi kami nyatakan bahwa kami menyetujui mosi penyimpangan penggunaan sosial media di internet sebagai pemicu utama adanya konflik. Sebelum itu kita harus mengetahui apa saja penyebab konflik di internet. Jika kita menggunakan media sosial, kita sudah menjadi bagian dari sesuatu yang bernama komunitas virtual. Maka mengutip Doni Arung Triantoro, penyebab konflik di komunitas virtual adalah yang pertama, kesalahpahaman, kedua, sensitivitas, ketiga, cyberbullying, keempat, postingan isu sara, dan yang kelima, egosentris dalam komunitas virtual. Maka dapat kita lihat banyak sekali penyebab konflik yang dapat terjadi oleh karena penyimpangan penggunaan sosial media. Dapat kita lihat beberapa contoh penyimpangan penggunaan sosial media menurut undang-undang kita, pasal 28. UU ITE pasal 28 ayat 1 menyatakan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dan ayat 2 menyatakan menyebarkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Dewan Juri yang terhormat, menurut kumparan .com, pengguna media sosial di Indonesia saat ini adalah 160 juta jiwa, yaitu 59% penduduk. Sama seperti apa yang telah dinyatakan oleh pembicara pertama kami, bahwa penyebaran informasi akan sangat cepat. Dapat kita lihat, pada tanggal 11 Maret 2020, sudah ada 163 hoax seputar virus corona, menurut kominfo.go.id. Dan itu dapat menyebabkan konflik seperti, yang pertama, ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah karena adanya hoax yang menyatakan virus corona berasal dari pemerintahan. Dan yang kedua, ketidakpercayaan rakyat kepada para tenaga medis karena ada hoax yang menyatakan vaksin adalah racun dan obat dapat membunuh pasien yang terkena virus corona. Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami menyatakan bahwa kami menyetujui mosi penyimpangan penggunaan sosial media di internet sebagai pemicu utama adanya konflik. Karena dalam komunitas virtual tidak akan terjadi konflik jika tidak ada penyimpangan di dalam penggunaannya. Dapat kita lihat dari contoh kasus, yaitu kasus Joko Ristiano, warga Semarang yang ditangkap akibat menyebarkan kebencian pada anggota Polri di Facebook, dilansir oleh m.tribunnews.com. Juga ada kasus yang saat ini sedang hangat, yaitu kasus penyebaran video syur Gisela Anastasia, dan sudah dilakukan penangkapan kepada pelaku yang berinisial PP dan MM. Sekali lagi, Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim pemerintah sangat menyetujui mosi yang menyatakan penyimpangan penggunaan sosial media di internet sebagai pemicu utamanya ada konflik. Argumen kami akan kembali dilanjutkan oleh pembicara ketiga kami. Penyalahgunaan media sosial kini menjadi racun pemicu konflik di masyarakat. Perkenalkan, saya Natali Desta Arya Privani sebagai pembicara ketiga dari tim pemerintah. 160 juta atau 59% penduduk Indonesia merupakan pengguna media sosial, yang membuat penyalahgunaan media sosial kini dapat menjadi ujung tombak yang sangat tajam pemicu konflik di masyarakat. Sejatinya, media sosial digunakan untuk membagikan informasi. Namun sayangnya, kini penggunaan media sosial malah disalahgunakan, dijadikan wadah sebagai ujar kebencian. Telah dipaparkan oleh pembicara kedua kami mengenai faktor-faktor terjadinya konflik di dunia virtual yang disampaikan oleh Doni Arung Triantoro, terbagi menjadi 5. Yang pertama, adanya kesalahpahaman dalam kelompok virtual. Yang kedua, adanya sensitivitas. Yang ketiga, adanya cyberbully. Yang keempat, adanya postingan yang berisi isu dan sara. Dan yang kelima, ada egosentris dalam kelompok virtual.
Pendapat tersebut kembali dilanjutkan dan dipaparkan kembali oleh pembicara pertama kami mengenai media sosial kini dapat menjadi racun yang memecah belah bangsa. Pendapat kami tersebut didukung oleh pendapat Presiden Republik Indonesia dalam rapat koordinasi antar umat beragama, di mana Presiden menyatakan bahwa penyalahgunaan media sosial kini menjadi toksik dan racun yang dapat memecah belah bangsa. Contoh-contoh kasus yang diberikan kami, yang pertama ada kasus yang menimpa Gus Nur, yang kedua ada kasus yang menimpa Joko Restiano, dan yang ketiga ada kasus yang menimpa penyebar video syur Gisela Anastasia. Kasus-kasus tersebut terseret dalam Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan informasi yang ditujukan untuk rasa kebencian kepada individu ataupun kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Konflik-konflik yang terjadi dalam dunia virtual ini memicu kembali konflik di dunia nyata dalam bermasyarakat. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya batasan ruang dan waktu dalam penggunaan media sosial, sehingga penyalahgunaan media sosial tersebut dapat menjadi ujung tombak yang sangat tajam terjadinya konflik di masyarakat. Dari pemaparan pembicara pertama dan pembicara kedua kami dapat meyakini konflik yang terjadi melalui media sosial atau secara virtual dapat memicu terjadi konflik secara langsung dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak adanya batasan ruang dan waktu dalam penggunaan media sosial. Pendapat kami dipertegas kembali oleh pendapat Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyalahgunaan media sosial dapat menjadi toksik dan racun sebagai pemecah belah bangsa. Demikian penyampaian argumen kami pada perdebatan kali ini. Terimalah salam kami dari SMA Pancastia. Salam sehat.